Saudari, saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Seringkali di dalam perjalanan hidup kita menemukan kemudahan untuk menirukan orang lain. Tetapi iman bukanlah perkara menirukan, tetapi bagaimana kita menanggapi panggilan Allah di dalam persiaran hidup kita untuk menghayati akan kasih karunia Allah sebagai wujud atas iman kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau menyatukan hati umat beriman dalam mengejar tujuan yang sama. Bantulah kami mencintai Engkau yang memerintahkan untuk selalu berbagi kasih kepada sesama kami. Mampukanlah kami untuk beriman dengan baik sebagai ungkapan dan tanggapan serta rasa syukur kami atas kasih-Mu yang lebih dahulu mencintai kami. Jadikanlah kami saksi-Mu di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku, dimanapun Anda berada, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Semoga dalam sepekan ini kita menemukan sukacita yang begitu istimewa yang menjadikan kita untuk tetap semangat menjalani persiaran hidup kita. Di dalam minggu biasa, pekan ke-21, kita diajak untuk merenungkan bahwa iman bukanlah sekedar meniru orang lain. Orang lain pergi ke tempat ibadah untuk berdoa, kita ikut. Orang lain mengatakan bahwa Yesus Tuhan, kita ikut mengatakan Tuhan. Tetapi iman bukanlah sekedar menirukan, tetapi bagaimana kita menanggapi panggilan Allah, kasih karunia Allah di dalam hidup kita. Itulah sebenarnya yang dikatakan iman. Di dalam kitab Nabi Yesaya jelas dikatakan di sana bahwa Allah Sang Pencipta memiliki kuasa yang penuh atas hidup kita. Kita memang manusia yang paling istimewa karena kita adalah makhluk yang secitra dengan Allah. Begitu istimewanya kadang kita lupa bahwa yang berkuasa atas hidup kita, yang berhak menentukan hidup kita ialah Dia Sang Pencipta. Tetapi apa seringkali kita mengatur Tuhan untuk mengikuti apa kemauan kita, yang kadang kita tidak memikirkan konsekuensi apa yang kita minta dan akan kita lakukan. Oleh karena itu, di dalam bacaan kedua kita diingatkan bahwa manusia mestinya semakin memiliki ilmu dan pengetahuan, meskinya ia pun semakin mengenal Allah, bahwa ia tidak bisa dipahami sepenuhnya. Ia tidak bisa diselami dengan otak kita yang hanya kecil. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kita diingatkan, janganlah kita mengatur Tuhan yang maha besar, yang maha luar biasa, yang maha kasih, yang maha rahim. Kita adalah manusia ciptaannya yang hanya memiliki kemampuan kecil. Harapannya dengan kita semakin banyak belajar, kita semakin bijaksana, semakin menyadari bahwa kita tahu bahwa diri kita banyak tidak tahu. Seringkali justru kita belajar baru sedikit merasa diri paling tahu, merasa diri paling paham tentang agama, tentang apa yang kita imani. Tetapi ketika ditanya, siapakah aku bagimu? Tidak semuanya orang yang sudah lulusan sarjana atau orang yang dikatakan sudah paling pintar belum tentu bisa menjawabnya. Pertanyaan yang ditujukan kepada Petrus oleh Yesus hari ini pun ditanyakan kepada kita. Jika kita mengatakan ketika pertanyaan pertama, pasti kita dengan mudah mengatakan ketika ditanya, siapakah aku ini? Kata orang. Mungkin kita bisa mengatakan, menurut kitab suci Engkau adalah Tuhan. Menurut kitab suci Engkau adalah Mesias. Menurut agama, guru agama saya, Engkau adalah Yesus Sang Guru.
Tetapi hari ini Yesus bertanya kepada kita semua, bagimu siapakah aku ini? Bagi Anda, saya, kita semua, siapakah Yesus untuk kita? Sebuah pertanyaan yang sangat mendalam yang patut untuk kita jawab sebagai ungkapan syukur karena Tuhan memanggil kita. Mungkin banyak orang bertanya, apa yang membuat Anda bahagia pada iman Anda? Apa yang membuat Anda tetap bertahan pada iman Anda? Hanya orang-orang yang mengenal Tuhan yang ia imani yang bisa menjawab. Tetapi kalau orang yang senang dengan kata orang, kata kitab suci, kata buku ini, kata yang lain, akan dengan mudah imannya digoyang. Pada level manakah kita? Apakah kita berdasarkan kata-kata orang di dalam beriman, ataukah kita beriman dengan menanggapinya dengan sepenuh hati dan mempelajarinya demi memiliki iman yang kuat, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk mengatur Tuhan, tetapi mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dan yang terbaik untuk hidup kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada Injil Matius bagian akhir kita pun sekali lagi diingatkan bahwa kita anak-anak Allah diberikan kuasa. Apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat setelah kematian, dan apa yang kita lepas akan terikat pula setelah kematian. Saya, Anda, kita semua diingatkan, berhati-hatilah di dalam berkata-kata. Jika orang meminta maaf, maafkanlah. Dan jika kita salah, mintalah maaf. Karena Tuhan yang Maha Rahim mengampuni sebagaimana kita memperlakukan sesama kita. Sebagaimana sebelumnya di dalam pekan ini, Yesus mengingatkan kepada kita soal hukum yang terutama. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, ya. Dan cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jika kita mengatakan diri sebagai orang beriman, mestinya kita pun paham, mengenal siapa Tuhan yang kita imani. Tuhan mengendaki kita dengan sepenuh hati mencintai Dia, dengan sepenuh jiwa mencintai Dia, dengan segenap pengetahuan kita memahami dan menyelami cintanya. Semoga hari ini kita dijadikan berkat. Bukan iman yang menirukan orang, tetapi iman adalah ungkapan atas tanggapan panggilan istimewa Tuhan dari kita. Dan semoga berkat Tuhan berkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, beriman itu bukan sekedar supaya dilihat orang menjadi suci. Beriman bukan sekedar mengikuti orang karena orang tua saya Katolik, karena orang tua saya menyuruh saya untuk menjadi Katolik, tetapi beriman sebagai murid Kristus, sebagai orang Katolik sejati. Iman adalah tanggapan atau jawaban atas panggilan serta perwahyuan Tuhan secara personal kepada kita, dan kita menanggapinya dengan iman yang sama. Selamat beraktivitas dan selamat berminggu, selamat berkumpul bersama keluarga. Jadikanlah hidup kita berkat. Selamat pagi, Tuhan memberkati.